Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di YouTube Agus Prete. Saat ini kami akan membicarakan tentang bagaimana cara memajang barang yang rapi dan bagaimana cara untuk menjaga barang agar barangnya terlihat rapi dan tertata bagus. Saat ini juga saya akan membagikan tips untuk bagi yang pemula yang baru bekerja. Yang paling pertama yang harus dimulai itu harus percaya diri. Dari percaya diri kita bisa tahu cara memajang barang itu seperti apa. Yang pertama, cara memajang barangnya itu kita pajang barang mulai dari yang tinggi sampai yang rendah. Terus yang kedua, contoh seperti kalau kita pajang barang di rak, kita pajangnya mulai kita susun dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dan dari depan sampai ke belakang itu kita harus satu artikel atau satu macam barang, supaya ketika kita lagi penyetokan barang atau lagi maintenance, kita mencari barang itu tidak susah, karena dari awal kita susun barang atau kita memajang barang tersebut, kita sudah tahu satu tempat ini khusus barang ini, atau satu tempat ini khusus untuk seperti botol air atau tempat makan. Jadi bagi yang pemula, pertama-tama itu harus percaya diri. Terus yang kedua itu, cara memajang barangnya gampang. Dimulai dari awal itu, mulai pajang barang itu mulai dari yang tinggi sampai yang rendah saja. Itu bagi yang pemula yang belum bisa memajang barang atau baru mulai belajar untuk memajang barang. Jadi buat yang pemula, cara untuk memajang barang ya harus diutamakan itu percaya diri. Saya juga awal bekerja, saya bingung untuk memajang barang, cara pajangnya gimana, cara tata letak barangnya kayak gimana. Tapi semua itu yang diutamakan itu adalah percaya diri, karena kalau kita tidak percaya diri kita sendiri, otomatis kita tidak bisa untuk memajang barang itu serapi mungkin atau menurut orang lain rapi. Karena yang paling utama itu kita harus percaya diri, supaya apapun yang kita pajang atau apapun yang kita atur, kita percaya saja kalau itu menurut orang lain itu bisa rapi. Dan yang paling diutamakan itu adalah kerapian barang, karena yang paling terpenting adalah customer itu dia senang kalau barang itu tertata dengan rapi, barang itu terurus dengan baik. Itu juga salah satu tips untuk menarik customer ke tempat kerja kita, ke tempat kita usaha. Jadi bagi yang pemula, yang paling terpenting adalah harus percaya diri. Jadi bagi yang pemula, yang paling diutamakan adalah pasti setiap tempat kerja itu paling diutamakan adalah kerapian barangnya, kerapian tentang barangnya. Karena itu salah satu cara untuk bagaimana kita menarik customer atau membuat hati customer itu senang dengan cara pajangan kita atau cara merawat barang kita. Karena yang diutamakan itu adalah kerapian. Terus bagi yang masih bingung, di tempat kerja kan masing-masing berbeda. Kalau di tempat kami ini, khususnya di plastik, itu berbagai macam barang, tapi itu khususnya plastik, khusus di lorong plastik. Dan cara memajang kami itu, kami mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dan dari depan sampai ke belakang itu, kami atur barang itu sesuai dengan artikel atau per itemnya, supaya ketika pada saat kami maintenance, kami tidak ribet mencari barang-barang atau barang itu tidak terselip dengan barang yang satu. Itulah di tempat kerja kami cara memajang barang. Jadi bagi yang bingung atau belum tahu tentang
cara memajang barang bisa cek di toko yang lain atau di teman-teman yang lain cara memajang barangnya kayak gimana, karena setiap orang itu pasti berbeda juga cara pajangannya. Jadi atau bisa cari tahu dari YouTube atau apa, cara-caranya banyak, itu tergantung dari diri kita sendiri. Ada kemauan untuk memajang atau ada kemauan untuk bisa lebih tahu atau ada kemauan untuk bisa mendapat banyak lagi pengalaman, itu terpulang pada diri kita masing-masing. Tapi yang terpenting adalah ketika kita mau sesuatu itu, ketika kita ingin untuk bisa seperti orang lain, kita harus percaya diri kita sendiri. Dari kepercayaan diri kita, kita pasti bisa. Jangankan pajangan, cara melayani pun pasti bisa. Kalau kita percaya, yang punya usaha atau sementara bekerja di swalayan atau di toko, paling utama itu kita mengutamakan kepentingannya customer berupa barang. Kalau barang-barang kita komplit di toko, pasti itu salah satu cara yang terampuh untuk menarik customer atau membuat toko kita ramai. Walaupun toko kita kecil, tapi dengan barang yang komplit, saya yakin toko kita pasti ramai. Dan itu harus diutamakan juga tentang cara memajang barangnya dan cara kerapian barangnya. Karena yang paling umum dilihat itu adalah customer itu sangat senang kalau pajangan kita itu rapi, tertata dengan baik. Mereka paling senang karena sudah banyak kita temui, banyak yang ada juga yang komen tentang pajangan. Ya, ada yang komen, kita ambil sisi positifnya saja, supaya dari itu kita harus pintar-pintar untuk melihat situasi atau momen. Contoh seperti Natal atau Lebaran, itu yang paling dibutuhkan itu adalah toples, yaitu kita harus utamakan barang-barang yang dibutuhkan pada saat momen itu, karena kebanyakan pada saat momen-momen itu toples yang paling terlaris. Terus seperti peralatan anak sekolah, seperti tempat makan atau botol minum, itu juga diutamakan karena action. Untuk pengadaan barang pada saat momen itu diharuskan karena pada saat momen itu umpamanya tidak ada barang-barang yang dibutuhkan saat momen itu, pasti sangat mengecewakan customer sekali. Jadi kalau bisa pada saat momen-momen terpenting yang diutamakan itu adalah barang-barang yang terpenting yang dipakai customer pada saat momen itu. Jadi tidak mengecewakan customer atau tidak membuat customer marah. Nah, dari momen itu kita juga bisa menarik customer paling tidak lumayan banyak, karena dari mereka datang untuk melihat perlengkapan kita umpamanya lengkap dan tertata rapi serta cara pajangannya bagus, pasti sedikit demi sedikit mereka bisa mengajak teman-teman atau kerabat bisa kunjungi di tempat kerja kita. Ya, itu mungkin sekian dari kami tentang cara bagaimana memajang barang, bagaimana menata barang itu dengan rapi, terus bagaimana cara menarik customer, dan bagaimana cara untuk kita bisa mengadakan barang-barang dalam suatu momen terpenting, dan bagaimana cara kita bisa membuat customer itu lebih banyak di kunjungan di tempat kerja kita. Mungkin itu saja masukan atau tambahan dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi memulai usahanya atau teman-teman yang baru bekerja atau teman-teman yang sudah punya usaha. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga tempat kerja kalian atau usaha kalian yang baru dimulai atau bagi yang baru bekerja, semoga kalian bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan semoga tempat kerja kalian dan usaha kalian bisa
bisa maju, bisa sukses, dan tetap semangat dalam bekerja. See you. Itu kan sudah dapat tipsnya. Jangan lupa ya subscribe. Oke, goodbye. 3. Jangan lupa subscribe. Tadi sudah dapat tipsnya kan? Ayo guys, buruan subscribe. Oke. Jangan lupa Agus Trending. Go 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 go. Trending trending trending. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.